Thank you ya Mas Novi sebelumnya. Aku mau buka dulu sedikit sama pantun. Tetangga beli mangga, makanya sambil berdiri. Terima kasih atas waktunya, izinkan aku perkenalkan diri. Selamat malam teman-teman Camp 404 semuanya. Semoga semuanya sehat-sehat di tengah pandemi ini ya. Ternyata masih berjalan pandeminya, sayang sekali bahkan ada virus terbaru ya. Jadi semoga semuanya aman, sehat gitu ya, dan juga bahagia. Jadi perkenalan dulu, aku dengan Meli dalam 2 sesi ke depan, sesi hari ini dan lusa, aku akan menemani teman-teman, juga aku akan share sedikit knowledge aku atau sedikit pengalaman aku sebenarnya selama aku menjadi recruiter gitu. Nah, tadi jadi ada beberapa yang mungkin udah familiar ya dengan camp sendiri, dan mungkin ada beberapa di sini berarti semuanya di sini rata-rata masih kuliah kah atau lagi cari kerja atau fresh grad? Mungkin boleh di respon di chat mungkin 1-2 orang. Oh, baru lulus ya. Ada yang baru lulus, ada yang masih kuliah, ada yang lagi kerja. Wah, semangat ya teman-teman ya. Semoga kelas 2 hari ini bisa jadi poin pencerah buat teman-teman semua untuk bikin CV dan yang lainnya nantinya berguna buat teman-teman ke depan. Oke, so aku izin share screen dulu ya teman-teman. Oke. Sip. Sudah kelihatankah? Ya, sudah terlihat Mbak Meli. Aman ya? Siap, thank you Mas Novi. Oke, so hari ini nanti aku akan fokus untuk membahas soal CV atau kurikulum vitae. Sebenarnya mungkin teman-teman bertanya-tanya ya, maksudnya kayak bikin CV yang bagus tuh gimana sih, atau biar biar recruiter juga melihat kayak wah menarik nih CV-nya itu seperti apa. Tapi mungkin kan tak kenal maka kata sayang ya. Oke, aku kenalan dulu sedikit. Jadi nama aku Melita Noviastuti, sebenarnya nama lengkapnya cuman panggilannya Meli aja atau Mel gitu. Dan sekarang aku udah di tahun ke-7 aku di talent acquisition, atau biasanya teman-teman taunya recruiter kali ya, recruitment. Jadi it's part of HR atau part of human resource, tapi aku fokusnya di talent acquisition. Kenapa aku fokus di talent acquisition? Karena aku merasa pekerjaan rekrutmen itu kayak ngasih kabar baik ke orang lain gitu. Jadi kayak ngasih kabar bahagia lah gitu ya. Dan membantu mungkin teman-teman di luar sana untuk mendapatkan opportunity yang lebih baik lagi, yang bisa scale up karir teman-teman, scale up taraf hidup teman-teman. Jadi aku merasa di situ aku punya value lah di pekerjaan ini. Nah, selama 7 tahun ini aku udah berkecimpung di beberapa industri. Yang pertama aku sempat di headhunter, mungkin kalau teman-teman tahu it's kind of agency, sebenarnya seperti agency gitu ya, agency untuk rekrutmen. Kemudian aku sempat kerja di salah satu perusahaan telecommunication terbesar. Dan kemudian selama 4 tahun belakangan kebetulan aku kerja di startup gitu. Nah, per tahun ini aku lagi kerja di OTA atau online travel agency gitu ya, ibaratnya kalau misalnya mungkin teman-teman beli tiket traveling atau misalnya teman-teman mau staycation, nah biasa di salah satu itulah pokoknya gitu. Nah, terus hari ini kita mau ngebahas apa sebenarnya? Jadi kita hari ini lebih akan membahas CV preparation. Kita sebenarnya CV yang bagus tuh seperti apa sih yang biar bisa dilirik sama rekruter-rekruter di luar sana. Nah, ini sebenarnya balik lagi ya teman-teman, namanya CV bagus tidaknya itu tidak ada ilmu eksaknya. Mungkin kalau teman-teman ikut kelas lain ya, programming gitu kan itu ada ya eksak programmingnya seperti apa. Kalau Golang tuh harus kayak gimana sih, kalau PHP harus kayak gimana, kalau C++ harus kayak gimana. Nah, kalau CV tuh nggak ada yang pastinya gitu. Jadi ini based on taste juga. Nah, yang aku share itu adalah based on my experience, dan juga pasti aku sempat discuss juga sama teman-teman rekruter lainnya gitu. Jadi kita sering discussion kayak, menurut CV yang oke kayak gimana sih, menurut CV yang oke kayak gimana. Nah, nantinya untuk sesi pertanyaan mungkin di terakhir, tapi mungkin kalau teman-teman ada yang mau bertanya boleh di chat aja dulu, ditulis di chat dulu aja atau dicatat dulu biar nggak lupa, oke? Nah, jadi sebenarnya kalau proses rekrutmen itu aku jelasin secara general ya. Jadi biar teman-teman biasanya proses rekrutmen gimana sih Kak? Proses rekrutmen itu ada beberapa proses. Gitu. Pertama adalah screening CV. Jadi aku biasanya akan screening CV dulu.
Kedua, biasanya akan diinterview, biasanya teman-teman akan dihubungi oleh HR terkait gitu ya untuk ngobrol kayak sebatas kayak 15-30 menit lebih ke general, lebih kayak pengalaman dan yang lain-lain. Kemudian habis itu interview user. User itu siapa sih? User itu adalah orang yang akan bekerja bareng sama teman-teman. Ibaratnya kayak leadernya lah gitu. Misalnya teman-teman apply untuk sales gitu ya. Nah, biasanya sales manajernya seperti itu. Jadi ibaratnya leader dari organisasi tersebut. Kemudian setelah itu kalau misalnya lancar gitu ya, ternyata cocok, prosesnya berjalan dengan lancar, kemudian teman-teman akan lanjut offering. Offering itu apa? Offering itu adalah proses di mana teman-teman akan dikasih tahu nih kira-kira mau digaji berapa. Nah, ini proses biasanya yang paling bikin seneng ya. Dulu aku ingat banget pertama kali aku dapat telepon offering pertama kali itu adalah lagi di kamar mandi gitu. Itu buru-buru langsung keluar kayak, ya gimana Mbak gitu. Jadi kayak gitu, itu proses yang benar-benar kayak menyenangkan. Dan terakhir adalah onboarding. Onboarding itu biasanya kalau misalnya teman-teman udah join di company-nya. Gitu. Nah, karena memang judulnya CV Preparation, so untuk malam ini kita akan fokus di pengertian di CV-nya dulu ya. Jadi proses pertamanya gitu. Untuk rest of proses itu nanti akan kita bahas di sesi selanjutnya. Jadi jangan ketinggalan di sesi selanjutnya biar tahu whole prosesnya atau keseluruhan prosesnya dari awal sampai akhir. Nah, sebenarnya CV itu apa sih gitu ya? Jadi sebenarnya CV itu adalah satu bagian yang dimana kita dari rekruter sendiri ya, itu bisa kenal teman-teman. Biasanya itu berhubungan sama data diri teman-teman, pengalaman kerja, organisasi, keahlian. Nah, jadi CV ini tuh jadi kayak poin pertama kita tahu soal teman-teman. Ibaratnya kayak teman-teman mungkin familiar sama kalau misalnya ketemu ngedeketin orang via Instagram atau via Facebook, gitu kan pasti dilihat dulu ya feeds-nya, dilihat dulu. Nah, kurang lebih seperti itu. Gitu. Jadi kita melihat dulu nih, oh dia orang seperti apa sih dari CV-nya, oh pengalamannya seperti apa dan yang lain-lain. Nah, fun fact-nya, rekruter itu hanya punya 7 detik. Maksimal kita cuma punya 30 detik untuk screening satu CV. So, for that, untuk waktu yang sangat singkat, teman-teman harus tahu nih gimana ya triknya untuk bisa menarik perhatian, biar kayak, oh menarik nih CV-nya, coba gue lanjutin baca. Kayak gitu. Jadi, CV yang baik itu kayak gimana sih? CV yang baik itu pertama, harus ada data diri, kemudian pengalaman kerja, pengalaman organisasi, riwayat pendidikan, dan keahlian. Ini kita akan bahas satu-satu ya, jadi teman-teman nggak perlu kayak, gue data diri harus apa ya? Jadi kita bahas satu-satu. Nah, ini jadi kalau misalnya teman-teman lihat ya, jadi ini adalah contoh CV gitu ya, yang menurut aku adalah contoh CV yang baik gitu ya. Tapi fotonya menurut aku enggak gitu. Nanti aku akan menjelaskan ya. Tapi ini kurang lebih ada ini adalah contoh yang baik gitu ya. Dari ada summary-nya, summary itu kayak tentang short apa ya, tentang kamu tapi pendek lah, bionya lah ibaratnya. Ada working experience-nya, kemudian ada data dirinya, sampai ada education-nya atau ada latar belakang pendidikannya. Oke, nah data diri itu harus terdiri dari apa? Pertama adalah nama lengkap. Nama lengkap itu berarti biasanya masukin nama KTP biasanya gitu. Kalau misalnya teman-teman ngerasa nama KTP kepanjangan, belakangnya disingkat aja nggak apa-apa gitu. Tapi kalau bisa nama lengkap itu dicantumkan. Yang kedua adalah nah, hati-hati dalam menuliskan nomor handphone, gitu ya. Karena nomor handphone ini biasanya harus teman-teman cantumkan, jangan sampai salah ketik, gitu. Jangan sampai kurang 1 angka, jangan sampai 9 kebalik jadi 6. Nah, itu teman-teman harus benar-benar teliti di nomor handphone. Kenapa? Karena biasanya, suara aku aman nggak? Gitu. Halo, ya aman Mbak suaranya Mbak. Aman ya? Ya. Oke. Kenapa? Karena biasanya kalau misalnya nama lengkap atau nomor handphone ini, nomor handphone ini nantinya ini yang akan jadi di mana rekruter akan menghubungi teman-teman. Gitu. Jadi kalau boleh ini harus teliti gitu ya di nomor handphone. Kemudian email. Email jangan sampai teman-teman menuliskan email yang biasanya buat promo. Maksudnya gini,
kadang-kadang dulu angkatan aku zaman awal-awal tuh misalnya tulisnya gini, Melly_cutes@gmail.com, jangan gitu. Jadi kalau bisa itu adalah email formal gitu, nama teman-teman gitu, either kayak misalnya nama tanggal lahir atau itu masih oke. Tapi kalau misalnya kayak Melly Cutes, Melly Love, nah itu jangan gitu ya. Nah kemudian alamat sebenarnya teman-teman tidak perlu terlalu detail, tidak perlu sampai RT RW, cukup saja dengan kayak misalnya Jakarta Timur, Jakarta, Indonesia misalnya, atau misalnya Depok, Jawa Barat gitu, atau misalnya bisa juga let's say Bekasi gitu, Jawa Barat, itu nggak apa-apa. Nah kemudian LinkedIn profile, ini yang cukup menarik karena banyak orang-orang yang belum punya LinkedIn profile. Nanti kita akan bahas sendiri ya LinkedIn profile secara detail. Dan kemudian portofolio. Sebenarnya portofolio itu apa sih? Portofolio itu sebenarnya jadi kayak satu, dia bisa website, bisa misalnya dia bisa ke G Drive gitu ya, adalah pekerjaan yang teman-teman kerjain, atau misalnya teman-teman pernah freelance, atau teman-teman ternyata ada desainer. Nah itu kan perlu portofolio. Bahkan ada beberapa orang-orang yang kayak di digital marketing gitu, mereka punya portofolio tuh kayak project-project apa saja yang sudah mereka kerjakan yang dijadiin satu lah, ibaratnya either di website ataupun di G Drive gitu ya. Oke, kemudian aku next. Nah, kemudian pengalaman kerja sendiri ini harus pertama harus berurutan dari pengalaman terbaru ke yang lama. I mean gini, kalau misalnya teman-teman punya 3 pengalaman kerja, teman-teman harus tulis dari pengalaman kerja yang terbaru. Jadi dari 2021 sampai berapa, sampai present misalnya, atau sampai saat ini. Kemudian kayak misalnya sebelumnya 2019 sampai 2021 dan seterusnya ke bawah, itu yang paling lama gitu. Jadi jangan sampai teman-teman menuliskan awal pengalaman kerja tuh di atas gitu. Jadi teman-teman yang paling baru tuh yang pengalaman paling baru, sebelum lagi gitu. Nah, kemudian yang kedua, jangan lupa tuliskan posisi dan periode bekerja secara bold. Nah, di sini maksudnya adalah posisi itu misalnya teman-teman waktu itu apa? Misalnya magang ya. Misalnya SEO intern gitu, atau misalnya Android programmer intern. Nah, waktu itu kerjanya di mana dan kapan, itu juga harus dituliskan gitu. Nah, yang ketiga adalah tambahkan job description. Job description itu apa? Job description itu adalah tanggung jawab yang teman-teman kerjakan sehari-harinya. Misal, kalau misalnya teman-teman administrasi gitu ya, waktu itu misalnya yang pertama adalah misalnya responsible for data entry, kemudian responsible for calling the vendor atau apa. Jadi kalau bisa ada job description, dan minimal banget kalau bisa teman-teman tuliskan itu 2-3 job description yang teman-teman kerjakan, yang teman-teman merasa itu mencakup sebagai daily atau pekerjaan teman-teman sehari-hari. Oke? Nah, and then aku next ya. Pengalaman organisasi. Nah, tadi kan aku sempat lihat teman-teman banyak yang fresh grade, banyak yang masih kuliah gitu ya. Apakah pengalaman organisasi ini penting? Well, cukup penting, karena apalagi kalau buat teman-teman fresh grade gitu ya. Jadi ini jadi tolak ukur juga selain internship ya. Zaman sekarang kan banyak banget ya internship yang magang merdeka ada, kemudian juga biasanya banyak intern reguler juga atau freelance misalnya. Nah, itu teman-teman kan bisa tuliskan di riwayat kerja. Nah, kalau pengalaman organisasi, misalnya teman-teman ikut BEM, misalnya teman-teman ikut kayak panitia event misalnya, nah itu bisa dituliskan di pengalaman organisasi. Nah, sama seperti job description, biasanya pengalaman organisasi itu harus berurutan dari pengalaman terbaru ke pengalaman yang lama, itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah tuliskan pengalaman organisasi yang masih berhubungan dengan kampus atau pekerjaan yang dilamar. Jadi bukan hanya kampus ya, maksudnya kalau tadi teman-teman ada SMK gitu ya, mungkin di SMK jadi OSIS misalnya, atau misalnya jadi panitia event webinar misalnya, nah itu juga boleh banget ditulisin di situ. Jadi ibaratnya jangan menuliskan sesuatu yang tidak relate. Yang tidak relate itu seperti apa sih? Yang tidak relate misalnya teman-teman menuliskan Ketua Karang Taruna RT, nah itu jujur itu kurang relate sama pekerjaan, karena kita akan melihat bagaimana teman-teman di pendidikan formalnya, di sekolahnya, atau mungkin di kampusnya. Nah, ini aku kasih trik sedikit, tips and trik sedikit, cara penulisan organisasi yang paling penting adalah posisi organisasinya dan tahun organisasinya. Jadi kayak
documentation, waktu itu soalnya moto-moto nih Kak, atau bagian apanya, kayak documentation staff, HIPMA, misalnya HIPMA Psikologi 2021, misalnya seperti itu. Jadi itu kurang lebih tips and triknya gitu untuk pengalaman organisasi. And then next-nya riwayat pendidikan. Nah, hati-hati teman-teman, riwayat pendidikan ini terbagi jadi dua. Ada riwayat pendidikan formal dan ada pendidikan informal atau biasanya kursus atau biasanya webinar dan yang lain-lain ya, gitu. Penting nggak sih sebenarnya dituliskan? Oh, itu penting, gitu. Mungkin dulu angkatan aku, mungkin sekarang udah jauh ya, angkatannya aku kayak lulus kuliah tuh berarti berapa tahun yang lalu ya? 7 tahun yang lalu ya, berarti karena aku 7 tahun kerja, 7 tahun yang lalu. Bahkan kita tuh punya standarisasi bahwa kalau mau lulus itu harus ikut berapa training misalnya. Nah, kayak gitu-gitu itu karena berguna untuk kayak informal education-nya gitu. Nah, kalau yang formal itu adalah misalnya kampus, kemudian misalnya sekolah sekarang SMK-nya di mana. Nah, itu bisa dituliskan kayak universitas atau kampusnya, jurusannya apa, tahun kuliah, dan IPK. Kalau misalnya teman-teman masih SMK, karena tidak ada IPK, jadi cukup di sekolahnya, jurusannya apa, karena kan kalau SMK biasa di jurusannya ya, gitu, jurusannya apa, atau ke kursusannya apa, kemudian tahunnya, tahun berapa, gitu. Tahunnya ini tahun apa sih Kak? Tahun masuk atau tahun lulus? Biasanya tahun lulus, gitu. Kalau misalnya teman-teman currently masih kuliah, gitu, ini untuk misalnya, Kak, ini CV-nya soalnya buat ngelamar internship, gitu. Teman-teman bisa tulis kayak misalnya teman-teman mulai kuliah di 2018 gitu ya, kan itu kan masih belum lulus ya, lulusnya kan tahun depan, berarti 2018 until present, itu bisa. Nah, kemudian kalau misalnya untuk course sendiri, course itu apa sih sebenarnya? Course itu adalah training yang teman-teman dapatkan. Misalnya teman-teman ikut webinar, atau misalnya teman-teman ikut camp camp 404 ini gitu ya, teman-teman bisa langsung tuh, bisa ditulis kayak kelas apa yang diikutin gitu, kemudian tahun berapa gitu. Misalnya teman-teman ikut let's say ini ya, career preparation camp 404 2021 misalnya kayak gitu. Nah, sama seperti riwayat kerja dan juga riwayat organisasi yang sebelumnya kita bahas, jadi ini diurutkan dari yang paling baru ke yang paling lama juga gitu. Jadi teman-teman hati-hati membedakannya. Yang formal itu adalah pendidikan yang teman-teman ibarat tempuh sejauh ini ya, SMK, kuliah, itu formal. Yang informal atau course itu adalah webinar-webinar atau mungkin teman-teman misalnya webinar atau mungkin camp-nya atau bootcamp atau teman-teman ikut long course atau apa, atau les bahasa Inggris misalnya, itu dimasukkan di situ. Nah, kadang-kadang ada beberapa training yang kurang relate lah ya, ibaratnya teman-teman waktu itu mikirnya kayak udahlah ikut aja gitu. Kalau teman-teman ngerasa itu tidak sesuai dengan apa yang teman-teman cari pekerjaannya nanti, nggak usah ditulis, nggak apa-apa. Jadi misalnya teman-teman mau pilih training yang benar-benar menurut gue ini valuable banget nih buat gue, dan gue ngerasa bahwa oh ini tuh relate nih sama pekerjaan yang mau gue apply, itu boleh banget di situ. Oke, aku next ya. Kemudian keahlian. Nah, keahlian ini biasanya terbagi jadi dua. Jadi ada hard skill atau technical skill, kemudian ada soft skill. Bedanya apa sih Kak? Bedanya adalah hard skill itu adalah skill yang teman-teman kuasai. Misal ya, hard skill tuh kayak misalnya teman-teman yang desainer Adobe apa, misalnya Premiere kah, atau mungkin misalnya lagi teman-teman programmer bahasanya apa yang teman-teman kuasai. Misalnya programmer ada C++, PHP, atau mungkin Golang, atau mungkin Java, atau mungkin teman-teman digital marketing misalnya tahu gimana misalnya CRM-nya atau mungkin SEO-nya. Nah, itu adalah hard skill. Nah, soft skill-nya sendiri adalah misalnya skill-skill yang related dengan pekerjaan yang teman-teman apply. Misalnya communication skill atau mungkin language English skill, misalnya kayak English in speaking sama written-nya misalnya. Nah, itu termasuk yang soft skill-nya. Nah, urutannya gimana gitu ya? Urutannya adalah dari skill yang teman-teman rasa teman-teman paling kuasai gitu. Misalnya teman-teman, oh gue pede banget nih di C++, gitu. Ya udah berarti tulis C++. Gitu. Kemudian kayak, oh kayaknya gue paling least pede tuh gue Java deh, atau mungkin Swift deh, gue paling least pede gitu. Nah, itu boleh di Swift gitu. Jadi itu bisa dimasukkan di keahlian atau di skill. Nah, kemudian sedikit do and don'ts-nya gitu ya. Adalah yang pertama, do-nya saat menuliskan CV
itu adalah buat secara simple namun informatif. I mean adalah maksud aku itu tidak bertele-tele gitu. Kayak misalnya jangan sampai ada ini mungkin jangan sampai kamu ada pengulangan gitu loh. Pengulangan kayak di atas sudah ditulis mengerjakan administrasi, di bawahnya ditulis lagi mengerjakan administrasi, padahal itu di satu job yang sama gitu. Jangan sampai kayak gitu. Nah, yang kedua adalah jangan lupa tambahkan summary. Nah, summary ini adalah tadi ya, about me biasanya ditulisnya. Jadi teman-teman bercerita di situ. Summary itu isi yang baik seperti apa sih? Nah, jadi summary itu isi yang baik adalah teman-teman menjelaskan pertama sedikit background teman-teman, kayak teman-teman lulus dari mana sih, atau lulusnya tahun berapa, jurusan apa. Kemudian kedua, teman-teman juga menuliskan summary itu kayak misalnya teman-teman tuh tertariknya di bidang apa sih gitu ya. Dan yang ketiga, mungkin boleh ditambahin kayak bunga-bunga ya, sedikit bunga-bunga soal soft skill-nya teman-teman gitu, atau hard skill-nya teman-teman juga. Misalnya teman-teman experience, teman-teman kayak bisa programming apa, atau mungkin teman-teman excellent di apa, itu bisa disampaikan. Nah, nomor 3, ini sebenarnya masih pro and cons sebenarnya teman-teman. Well, ini aku bisa bilang kayak gitu karena ada beberapa orang yang ngerasa enggak kok, menurut gue bahasa Indonesia oke kok gitu. Tapi mostly berarti sebagian besar dari rekrutmen sekarang sudah melihat CV itu in English. Kenapa in English? Kenapa sih kayak in English emang nggak bangga sama bahasa Indonesia gitu? Bukan itu. Tapi kita lihat dari flexibility dan ini dari skill yang teman-teman punya. Gitu. Nah, bahasa Inggris ini karena gini, ada beberapa company yang memang Indonesian based ya, lokal banget, tapi dirasa bahwa punya skill bahasa Inggris itu jadi nilai plus. Jadi teman-teman tuh jadi kayak dia lebih daripada si A nih yang pakai bahasa Indonesia, yang kayak gitu. Jadi kalau bisa teman-teman teman-teman harus membuat CV dalam bahasa Inggris karena itu jadi value tambahan buat teman-teman gitu. Nah, keempat adalah highlight achievement gitu. Highlight achievement sendiri itu bisa teman-teman tambahkan di misalnya di salah satunya lah, misalnya di kecil, misalnya achievement teman-teman apa, misalnya jadi dapat beasiswa misalnya, atau mungkin teman-teman achievementnya waktu internship jadi best intern misalnya. Nah, itu bisa di situ. Atau mungkin papernya teman-teman, atau misalnya tugasnya teman-teman jadi tugas terbaik misalnya. Nah, itu juga boleh dituliskan di situ. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah don'ts yang nggak boleh teman-teman tulis atau tidak boleh teman-teman lakukan dalam membuat CV. Yang pertama adalah menggunakan terlalu banyak jenis font. Oke. Ini mungkin hal-hal yang kecil, tapi menurut aku quite important. Cukup penting adalah teman-teman teman-teman saran dari aku buat CV dalam PDF. Kalau misalnya teman-teman ngerasa, Mbak, gue lebih nyaman pakai Word, ya udah nggak apa-apa. Tapi save as PDF gitu. Atau mungkin kalau teman-teman tahu sekarang banyak banget website yang bisa mempercantik CV teman-teman. Gitu. Kayak misalnya, adalah yang pertama itu kayak misal Canva gitu. Atau mungkin Word juga sekarang punya template-nya sendiri kok untuk bikin Word-nya tuh lebih bagus gitu. Jadi teman-teman bisa tuh ngulik di situ. Kalau aku sering, karena aku tuh silent watcher ya untuk TikTok. Di TikTok tuh sering banget sekarang banyak rekruter yang ngasih tips and trick bikin CV juga. Kayak websitenya apa, mungkin dari mahasiswa juga banyak banget konten-konten yang very useful kalau misalnya teman-teman lihat juga gitu ya. Nah, tadi aku udah mention adalah pengulangan kalimat. Jadi kalau misalnya teman-teman punya responsibility A, kemudian diulang lagi, jadi udah 2, terus gue udah gak tahu mau nulis apa lagi, gue tulis lagi deh A gitu. Nah, itu nggak baik gitu. Jadi mendingan ditulis aja cuma 2, tapi memang 2 hal itu yang teman-teman kerjakan selama teman-teman punya experience atau selama teman-teman ngerasa bahwa itu gue memang kerjain dan itu memang yang gue alamin waktu misalnya organisasi gitu. 3 adalah menuliskan informasi yang tidak relevan dengan pengalaman. Nah, ini balik lagi ya. Jadi kalau misalnya Karang Taruna, misalnya menang lomba balap karung gitu, achievement-nya. Nah, itu kan agak kurang relevan ya teman-teman ya sama pengalaman teman-teman. Jadi kalau bisa itu tidak usah ditulis. Walaupun aku tahu teman-teman pasti bangga jadi pemenang balap karung di 17-an ya gitu ya. Lumayan ya dapat hadiah gitu kan ya, dapat voucher Alfamart gitu kan ya, lumayan, cuman itu tidak perlu dituliskan. Nah, keempat, menggunakan foto selfie. Oke.
tadi aku udah sempat mention di yang sebelumnya ya, yang di contoh sebelumnya tadi yang CV. Fotonya aku bilang ini fotonya nggak banget karena udah fotonya monyong gitu kan, terus setengah gitu, rambutnya setengah jadi nggak kelihatan. Jadi itu menurut aku kurang oke. Nah, sebenarnya balik lagi, sorry ya kalau misalnya ada suara-suara bising pesawat. Jadi kalau misalnya aku boleh bilang sebenarnya CV, nah ini adalah hal kedua selain bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Ada foto dan tidak, ini masih jadi pro and cons sebenarnya di dunia rekrutmen. Karena foto tuh sepenting apa sih? Atau sebenarnya lebih prefer nggak pakai foto? Well, sebenarnya gini, kalau menurut aku tergantung jobnya. Oke? Kenapa tergantung jobnya? Ada beberapa job yang memang dibutuhkan untuk penampilan ya teman-teman. Maksudnya, I'm sorry to say this gitu ya. Aku minta maaf untuk sebelumnya bilang ini bukannya kayak jadi kok judging by appearance gitu, nggak juga. Cuma memang ada beberapa pekerjaan yang cukup melihat penampilan gitu. Nah, tapi ada juga yang menurut aku yang pekerjaan di balik meja kayak rekrutmen gitu ya. Rekrutmen tuh nggak melihat pekerjaan, kayak udah nanti skill lo kayak gimana gitu. Pun kalau misalnya pekerjaan yang tidak melihat appearance pun, appearance tuh bukan jadi nomor satu gitu. Ibaratnya kayak, oh dia sebenarnya skillnya nggak bagus tapi cakep nih, terima aja deh, nggak juga gitu. Jadi ibaratnya appearance itu jadi nomor kesekian, tapi ada beberapa pekerjaan yang memang itu cukup dilihat lah, kayak misalnya sales. Kenapa sales? Kok sales lihat penampilan sih Kak? Karena kan harus ketemu klien, minimal rapi gitu kan, nggak mungkin sales datang bajunya compang-camping gitu ya, gimana orang mau percaya buat beli produknya gitu ibaratnya ya, seperti itu. Jadi kalau misalnya teman-teman ngerasa kayak gue nyaman sih CV gue pakai foto, boleh, tapi fotonya jangan foto selfie ya teman-teman. Jangan foto lagi di pantai gitu ya, di pantai terus lagi pakai topi pantai yang gede gitu, atau pakai kacamata hitam, atau kayak ya lagi foto selfie yang teman-teman rasa kurang formal lah gitu. Pakai kaos boleh nggak sih Kak? Ya kalau menurut aku sih nggak masalah ya gitu. Paling nggak pakai keluaran kemeja lah gitu. Dan jangan kaku-kaku banget mukanya. Maksudnya jangan kaku-kaku banget, jangan jutek gitu. Jangan kayak yang kok jutek banget, gimana ya, aku tutup duluan sebelum nge-interview gitu. Jadi kalau bisa give them your best smile lah ibaratnya gitu. Oke. Itu sedikit soal yang don'ts-nya. Nah, mungkin aku masuk ke LinkedIn. Kalau misalnya teman-teman di sini, mungkin aku yakin teman-teman sudah ada beberapa yang tahu soal LinkedIn. Jadi LinkedIn ini adalah salah satu media sosial yang paling penting dalam mencari pekerjaan. Kenapa? Karena menurut aku sendiri, aku boleh jujur, aku kadang buka Instagram, kadang buka TikTok dan yang lain, tapi media sosial yang paling sering aku buka adalah LinkedIn, karena LinkedIn itu adalah jadi media sosial di mana rekruter itu cari kandidat, gitu. Rekruter itu akan jadi saat, misalnya terima CV nih aku nih, terus kayak, CV-nya kurang jelas infonya, tapi kok kayak bagus ya, aku akan cari LinkedIn nih, gitu. Jadi LinkedIn ini jadi platform yang penting untuk teman-teman mencari kerja, dan untuk dicari sebenarnya. Jadi kalau aku boleh share knowledge sedikit ya, rekrutmen itu ada 2 jenis approaching gitu, atau 2 jenis cara ngedeketin kandidat. Pertama, teman-teman yang apply, kita yang nelfon, atau kita yang nawarin teman-teman pekerjaan gitu. Jadi ada 2 hal itu gitu. Nah, gimana caranya kita nawarin teman-teman pekerjaan sebelum teman-teman apply adalah lewat LinkedIn gitu. Jadi LinkedIn ini very very important, sangat penting. Jadi buat teman-teman yang belum punya LinkedIn, bikin LinkedIn segera, gratis, tenang aja, ini nggak bayar gitu ya, ini free. Nah, selain itu di LinkedIn itu ada juga jobnya tuh maksudnya adalah beberapa company itu buka lowongan di LinkedIn gitu. Jadi teman-teman bisa tuh bikin LinkedIn juga gitu. Nah, nanti teman-teman lihat-lihat aja di LinkedIn tuh sebenarnya informasinya adalah yang teman-teman cantumkan di CV. Kayak sekolahnya, experience, riwayat pekerjaan, riwayat pendidikan, riwayat organisasi, kemudian skillnya apa aja. Kurang lebih itu tuh kayak versi media sosial CV-nya lah, gitu. Sama ada fotonya juga, kemudian nanti teman-teman bisa message, misalnya teman-teman bisa nge-add, misalnya mau nge-add aku gitu, aku kebetulan ada di LinkedIn, misalnya mau nge-add aku gitu. Ya udah terus bisa nge-add gitu, maksudnya teman-teman bisa langsung add, terus bisa lihat kayak misalnya teman-teman kayak gue nanti ke depannya pengen jadi programmer misalnya mobile programming di Android gitu, teman-teman bisa lihat cari-cari tuh senior Android programmer tuh
kayak gimana sih profilnya buat jadi teman-teman copy juga gitu. Sorry ya. Nah, ini adalah do's for LinkedIn. Pertama, terus informasi secara detail. Jadi kalau bisa sebenarnya sih apa yang teman-teman tulis di CV itu bisa teman-teman kopas aja sebenarnya ke LinkedIn. Kedua, tetap gunakan bahasa Inggris. That's why aku selalu bilang kayak pakai bahasa Inggris ya, karena di LinkedIn pun akan dilihat. Nah, kemudian yang ketiga, di bagian LinkedIn itu ada untuk attach CV gitu. Jadi teman-teman juga bisa tuh attach CV-nya teman-teman atau fotonya teman-teman gitu. Nah, kemudian ini custom URL LinkedIn menggunakan nama panjang. Jadi di LinkedIn itu teman-teman, kalau misalnya teman-teman lihat profil gitu ya, kalau misalnya teman-teman cari nih di LinkedIn gitu, ini jangan-jangan ada yang kepo gitu ya, cari profil Kamelia, cari gitu ya, Melita spasi Novia Stuti. Terus teman-teman lihat di atas di LinkedIn, di linknya itu biasanya itu bisa di custom teman-teman. Nah, biasanya kalau misalnya nggak di custom itu tulisannya adalah misalnya ya, kalau nama aku tuh Melita strip Novia Stuti / terus angka-angka gitu. Itu kan agak kurang indah gitu rasanya gitu. Jadi teman-teman bisa bikin itu di custom. Jadi misalnya namanya cuman Melita strip Novia Stuti atau misalnya cuma nama panggilan doang Melita gitu. Nah, itu bisa di custom gitu. Jadi nanti kalau misalnya udah coba ngulik, udah bikin LinkedIn atau punya LinkedIn, coba dikulik aja gitu. Nah, kemudian tulis summary dengan menarik dan informatif. Jadi kalau misalnya di CV tulis summary itu limited banget menurut aku, karena itu harus singkat, jelas, dan padat. Kalau misalnya di LinkedIn, teman-teman bisa bikin 2 versi. Teman-teman mau bikin yang singkat, jelas, padat, atau teman-teman mau bikin storytelling. Itu juga bisa, gitu. Atau teman-teman bercerita kayak, misalnya berceritanya jangan jadi cerita mantan ya, jangan, gitu. Tapi ceritanya lebih ke kayak misalnya teman-teman sekarang, misalnya teman-teman engineering gitu ya, teman-teman kuliahnya IT tapi pengen jadi rekrutmen, misalnya rekruter. Kenapa teman-teman pengen jadi rekruter misalnya, terus teman-teman ikut apa, misalnya ikut course apa yang teman-teman nyeriusin itu gitu. Nah, kemudian jangan lupa lengkapin skill secara lengkap. Jadi di situ ada bagian skills di bawah. Nah, teman-teman tulislah di situ skillsnya. Kenapa? Karena recruiter itu suka nyarinya based on skills gitu. Jadi kalau misalnya nanti aku cari nih, misalnya aku pengen cari orang yang bisa skills, aku isi SQL. Kalau misalnya teman-teman nggak tulis di situ, teman-teman bisa SQL, profil teman-teman nggak akan direcommended sama machine learning-nya si LinkedIn ke aku gitu. That's why lengkapi skill secara lengkap gitu. Oke. Nah, ini yang don'ts, balik lagi, jangan pakai foto di pantai, jangan pakai foto lagi makan cantik gitu ya. Tapi kalau misalnya pun teman-teman mau pakai, tapi aku mau pakai foto liburan gitu biar bagus, ya paling enggak gitu yang kelihatan lah gitu. Tapi kalau aku lebih prefer kayak teman-teman pakai foto yang little bit formal lah ibaratnya. Nah, kemudian kedua, membuat post LinkedIn yang tidak berhubungan dengan pekerjaan. Jadi gini teman-teman, LinkedIn ini sistemnya itu kayak, aku nggak tahu ya teman-teman punya Facebook atau enggak. Aku takutnya ada beda generasi. Nah, kalau di Facebook itu kan ada feeds ya. Maksudnya kayak teman-teman ngepost apa gitu ya. Kayak kalau Instagram tuh teman-teman buka ada feeds-nya lah gitu kayak. Oh, dia ngepost foto lagi di pantai nih, oh dia yang ngepost foto makanan. Nah, di LinkedIn pun bisa kayak gitu. Tapi di LinkedIn belakangan sayangnya banyak yang curhat. Atau banyak yang ngomongin ini aku bukannya gimana-gimana ya, banyak yang ngomongin soal politik gitu, atau banyak ngomongin soal SARA dan yang lain-lain, bukan SARA sih, tapi ya jadi bukan ngomongin pekerjaan gitu. Nah, itu menurut aku kurang etis, menurut aku pribadi. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti punya LinkedIn, terus teman-teman pengen ngepost, teman-teman bisa nih ngepost misalnya have a fun experience with Camp 404 gitu ya, belajar soal apa, itu oke banget. Teman-teman belajar soal apa misalnya, atau teman-teman misalnya lagi ngepost, misalnya teman-teman bisa ngepost foto teman-teman juga gitu ya, kayak kemarin abis bikin ini, fotonya ini di website ini, teman-teman promosi fotonya teman-teman, itu malah boleh. Tapi kalau teman-teman ngomongin, kemarin galau deh, kayak mantan ngehubungin lagi, itu teman-teman curhatnya di Twitter boleh ya, di Facebook boleh, di Instagram boleh, di TikTok boleh, tapi jangan di LinkedIn, oke? Nah, kemudian menyantumkan kontak yang tidak bisa dihubungin. Balik lagi, email, jangan lupa email dan nomor handphone teman-teman harus benar-benar teliti.
Karena aku pernah kejadian satu waktu kandidatnya bagus banget, tapi nomor handphonenya nggak aktif karena dia salah masukin angka gitu. Jadi ya mau nggak mau kan, terus kemudian tiba-tiba dia misalnya dia tiba-tiba ngehubungin aku gitu ya, pada akhirnya dapet nomor aku, kayak Mbak kok gue nggak dihubungin ya gitu, gue udah coba hubungin lo nih tapi salah, astaga nomor aku ternyata kurang 1 gitu. Nah yang kayak gitu-gitu tuh, jadi teman-teman mesti teliti banget. Nah pasti yang kemarin melakukan kebalikan dari dusta ya, jangan melakukan sesuatu yang tidak aku sarankan lah. Ini balik lagi teman-teman, ini adalah yang aku sarankan gitu. Jadi ya semoga ini membantu ya. Oke, nah nextnya mungkin tadi aku sebenarnya udah baca-baca sedikit tadi di grup, ada beberapa teman-teman yang sudah submit CV-nya gitu. So kita untuk teman-teman yang sudah submit CV-nya, thank you so much gitu. Tadi aku sudah baca beberapa, cuman aku pilih hari ini 4 untuk aku kasih contoh buat teman-teman. Semoga there is no jangan sakit hati atau jangan ngerasa CV-nya CV aku kok gini ya, nggak apa-apa, ini kita jadiin bahan review bersama atau kayak kita belajar bareng-bareng lah gitu. Bukan berarti yang nggak bagus itu akan selamanya nggak bagus, tapi bisa jadi dari situ teman-teman bisa dapat feedback di mana teman-teman bisa memperbaiki CV-nya gitu. Oke, kita review CV dulu and then kita nanti akan ada sesi tanya jawab sedikit ya. Ini aku stop share dulu ya, aku izin stop share dulu teman-teman. Oke. Aku share kembali soal CV sebentar. Gimana? Oke, kita akan bahas 4 CV hari ini. Ini aku kasih namanya aku blur. Jadi teman-teman nggak usah lihat namanya, tapi kalau nomor HP-nya nanti teman-teman juga aku blur kan ya, gitu. Jadi foto blur, jadi tenang aja, identitinya aku rahasiakan, tapi mungkin ada pengalaman kerjanya. Jadi aku tidak sebutkan di forum ini untuk kayak, oh ini namanya adalah ini, oh salah ya gitu. Oke, sudah amankah? Mas Novi bisa lihatkah? Ya, sudah terlihat Kak Melina. Sudah terlihat ya? Oke, maaf. Aku gedein speaker dulu ya teman-teman, suara kecil sekali. Oke, nah pertama, ini CV 1 ya. CV 1 di sini, menurut teman-teman, kira-kira ada yang mau kasih pendapat apa sih yang salah dari CV-nya? Atau apa yang bisa dibenerin dari CV-nya? Mungkin 1-2 pendapat mungkin di chat aja boleh. Marginnya terlalu minggir, oke benar. Ya betul. Education-nya, oke. Mungkin tampilannya, oke. Fontnya Kak, kurang foto, oke. Kurang eye-catching, urutan tahun pendidikan, good. Tidak ATS friendly, oke. Pengalaman kurang education telepon, oke. Oke, sip. Wah, luar biasa. Aku ngerasa senang teman-teman semua banyak yang respon bahasa Indonesia. Ya, betul sekali teman-teman. Salah satunya adalah balik lagi yang aku review CV-nya ini, thank you so much udah ngirimin CV-nya. Kita jadiin contoh bareng-bareng. Jadi there is no judgment in here. Aku cuma berusaha untuk ngasih feedback terbaik. Pertama adalah nama. Di sini nama ya, nama it's okay. Alamat lengkap ini lebih kepilihan, tapi kalau misalnya ngasih alamat lengkap boleh, ngasih ini boleh, tapi betul marginnya terlalu pinggir. Marginnya ke kiri banget nih, gitu ya. Ini mungkin bisa agak ditengahin, gitu ya. Nah, ini tentang saya. Jadi, kalau misalnya teman-teman lihat, ini bahasa Indonesia, and then saat aku ke bawah ada bahasa Inggris. Ada keterampilan, ada kelebihan personal, gitu. Jadi, usahakan ini jadi sesuatu yang teman-teman komit, gitu, in English, gitu, misalnya. Nah, saya memiliki kemampuan bersosialisasi dengan mudah, pekerja keras dan tepat waktu. Saya sangat suka mencoba hal-hal yang belum pernah saya lakukan. Kemampuan saya benar-benar, ini semua soal soft skill. Masalahnya gini, teman-teman. Semua orang akan bilang dirinya itu hardworking, gitu. Jadi saat teman-teman bikin summary, teman-teman harus menemukan titik unik teman-teman. Misal, gue tuh suka, gue hard work, misalnya kayak teman-teman, makanya that's why hard skill itu penting ditulis di summary. Misalnya teman-teman menuliskan bisa, misalnya tadi ya C++ bla bla bla, tapi teman-teman di ujungnya juga menuliskan but I'm really open to learn about new programming language. Misalnya seperti itu. Jadi ibaratnya teman-teman bisa tuliskan itu. Ini ada yang resen, mungkin boleh ditulis pertanyaan atau pernyataannya dulu ya, Mas Adit ya. Gitu. Nanti mungkin dibantu akan dicatat dulu sama Cam for Over. Gitu. Aku lanjutkan dulu.
Nah, kemudian jadi itu ya. Jadi kemudian pendidikan betul. Jadi harusnya ini di atas untuk universitasnya. Kemudian juga kalau boleh ada jurusannya. Nah, kemudian ini ada pengalamannya sendiri. Ini udah oke nih teman-teman. Ada ada ininya, ada apanya? Ada posisinya, ada company-nya, kemudian ada kapannya. Nah, ini oke banget nih teman-teman, boleh dicontoh ininya. Namun mungkin lebih rapi tadi ya, ini soal kerapian mungkin bisa dirapikan dan ininya based. Tapi ini membuat perencanaan keuangan perusahaan, mencatat data pengeluaran, menentukan kebijakan rencana anggaran. Ini bukan repeated gitu. Ini adalah hal yang dilakukan satu-satu. Gitu. Jadi ini boleh nih dicontoh. Nah, organisasi. Nah, kayak gini ini oke sebenarnya gitu ya. Dia kalau misalnya Kak, aku banyak nih, boleh nggak nulis kayak gini? Kayak gini sebenarnya boleh gitu ya. Cuman ini ada typo, organisari ya. Jadi teman-teman balik lagi, jangan sampai ada typo. Karena once teman-teman bilang I'm detail oriented atau aku orang yang sangat detail, tapi kemudian teman-teman ada typo, itu kontradiktif. Jadi sebisa mungkin diperhatikan saat teman-teman mau save as CV gitu ya, teman-teman baca kalau bisa sampai 5 kali deh. Atau misalnya teman-teman ngerasa duh kok gue masih belum pede, coba dong tolong lo misalnya teman-teman sama kakaknya atau sama temennya gitu, lo liatin deh ada yang typo nggak sih kalau misalnya teman-teman kurang gitu. Nah, ini juga nih keterampilan dan kelebihan personal. Ini kan sebenarnya kayak hard skill dan soft skill kan. Kalau misalnya Microsoft gitu ya, ini sebenarnya teman-teman bisa tuliskan adalah ini juga udah benar mengoperasikan gitu ya, tapi bisa ditulis juga cuman kayak Microsoft-nya doang gitu. Jadi kayak misalnya teman-teman bisa apa saja sih, Word, PowerPoint. Sebenarnya Word, PowerPoint ini kan masuknya ke Office ya. Itu jadi sebenarnya MS Office itu termasuk Word, PowerPoint, Excel biasanya. Nah, ini ada Adobe. Nah, kemudian personalnya kalau bisa teman-teman bukan soal hardworking atau toleran atau disiplin. Tapi kalau misalnya gini, good team working itu masih oke. Atau misalnya communication skill atau misalnya language skill, nah itu termasuk soft skill yang bisa teman-teman tuliskan. Gitu untuk CV yang ini ya. Nah, kemudian kita mengejar waktu ya, biar nanti sesi tanya jawabnya kita panjangin, biar teman-teman kita bisa diskusi. Next-nya itu sebentar. Bisa tunggu nih. Wait. Pause dulu. Oke, sudah kelihatan lagi kah, Mas Novi? Sudah kelihatan, Kak Melina. Oke, sip. Ya, yang kedua adalah CV ini kita ya. Ini udah oke nih, ada alamatnya udah oke, ada nomor handphone, ada email, ada LinkedIn-nya. Nah, cuman LinkedIn-nya, ini yang tadi aku bilang, LinkedIn kalau misalnya nggak di custom, itu ada angka-angkanya nih di belakang. Jadi kalau teman-teman bisa, teman-teman custom sesuai nama panjang, gitu. Nah, ini udah oke, saya fresh graduate. Nah, ini oke nih, misalnya nama panggilannya siapa, fresh grade dari mana, kemudian teman-teman bisa masukkan di sini hard skill-nya apa, gitu. Nah, pendidikan udah oke gitu ya, ditulis, kita pengalamannya juga udah oke. Nah, kalau dari CV ini, pengalaman organisasinya kebalik ya, harusnya yang paling baru. Nah, tapi ini udah oke nih, kalau misalnya teman-teman, Kak, tapi aku mau nambahin misalnya job desk-nya waktu di organisasi, boleh nggak sih? Boleh, cuman itu nggak penting-penting banget sebenarnya. Gitu. Jadi, kalaupun cuman kayak media partner, publikasi, communication youth expo univ bla 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 2018-2019 itu udah cukup gitu. Nah, ini keahlian MS Point, nah ini oke. Soft skill misalnya, nah ini leadership misalnya, communication itu juga oke. Nah, Kak, hobi perlu dimasukin apa enggak? Kalau misalnya teman-teman ngerasa bahwa itu hobi itu sebenarnya nggak penting-penting banget gitu, jadi boleh dimasukin boleh enggak, cuman ini kadang-kadang kurang relevan, jadi kalau menurut aku bisa dihindari sih, gitu. Kecuali hobinya teman-teman ini relate sama sesuatu yang teman-teman apply. Misal teman-teman apply sama desainer gitu, terus kemudian hobi teman-teman adalah fotografi, itu kan masih relate ya, gitu. Nah itu bisa, gitu. Tapi kalau misal teman-teman ngerasa, kayak kurang relate, nggak usah gue masukin deh, itu nggak usah, nggak apa-apa, gitu. Nah, balik lagi, pertama bahasa, ya teman-teman. Tapi ini udah oke nih, udah kebayang ya, ada tentang sayanya, kemudian ada
pendidikannya dari baru ke lama, kemudian cuman sayangnya masih kebalik-balik ya gitu. Padahal ini bisa di atas, kemudian ini bisa di bawahnya, pengalaman magangnya sama pengalaman organisasi juga, cuman memang masih bahasa Indonesia dan tapi hobinya bahasa Inggris gitu. Jadi ibaratnya ini bisa di bahasa Inggrisin semua gitu. Nah, itu untuk yang CV ini. Kita move to CV 3. Oke. Ini CV yang ketiga, ini adalah salah satu CV yang menurut aku oke gitu ya. Cuman memang sayangnya belum ada link ini ya. Itu yang pertama. Kemudian organization-nya sendiri masih, ini malah ada yang 2017, 2018, ada 2020, tapi ada juga 2019. Jadi kalau misalnya kayak gini, ini biasanya memang dari lamanya ya biasanya teman-teman. Kan ini dia PMR dari 2017 sampai 2020. Ditulisnya gimana ya Kak kalau misalnya kayak gitu? Kalau misalnya kayak gini berarti ini kan 2017-2018. Ini 2017-2020. Tetap yang ditulis itu yang 2020-nya duluan. Misalnya ini dulu malah kalau menurut aku gitu ya. Jadi sekretarinya dulu di atas, kemudian sekretari aksara 2019 dan 2020 di bawahnya, kemudian habis itu baru deh Palang Merah Remaja dan juga Head of Public Relations gitu. Nah, skill highlights-nya di sini nih misalnya chemical analyst, excellent work ethic. Nah, ini kalau bisa teman-teman kalau misalnya skill itu kalau bisa dibedakan gitu ya. Ada hard skill-nya, ada soft skill-nya. Atau kalau misalnya teman-teman ngerasa tapi kalau misalnya kayak gitu kayak kepanjangan deh. Boleh ditulis dulu adalah urutannya tuh hard skill dulu. Kalau misalnya teman-teman cuma nulis skills gitu ya, berarti hard skills, habis itu soft skills gitu. Nah ini udah in English nih, tapi kalau misalnya teman-teman lihat sebenarnya bisa ditulis kayak misalnya dia memperkenalkan dulu dirinya, lulusan apa, dan yang lain-lainnya, baru kemudian dia ngebahas soal antusiasnya di mana dan bagaimana soft skill-nya. Nah ini experience-nya udah oke ya, udah ada ininya, udah ada posisinya, kemudian udah ada tahunnya dan juga ada tempat dia internnya di mana dan juga ada job desk-nya. Education sendiri juga udah oke gitu ya, ada jurusannya, kemudian ada daerahnya gitu ya, terus kemudian juga urutannya udah ada. Nah, cuman ini bisa aku pindahin nggak ya sebentar ya teman-teman ya. Nah, ini ada ini. Ini mungkin di scan gitu ya, tapi ini kayak balik lagi aku tuh tipe orang yang cukup detail oriented ya gitu. Jadi ini tuh kayak aduh dia ngeprint terus di scan gitu. Kenapa nggak dari Word dipindah aja ke PDF gitu. Jadi kalau bisa watermark ini jangan sampai ada ya teman-teman ya gitu. Jadi kalau Canva pilih aja yang gratis, banyak kok kalau Canva yang gratis gitu. Tapi kalau misalnya ada kayak gini soalnya agak sedikit mengganggu. Oke. Nah, tadi aku menemukan CV ini yang menurut aku it's really good CV. Kenapa ini baik? Pertama, dia menuliskan namanya dan dia menuliskan dia tuh lulusan apa gitu ya. Nih ya, dia lulusan engineering gitu ya. Cuman dia tuh tertarik sama desainer. Dia tertarik sama gimana caranya, gimana graphic designer lah ibaratnya. Dia menuliskan gitu ya, dia jurusannya apa, sayangnya ini ada sedikit gitu ya, for a bachelor's degree, I'm interested in graphic design which make me take part in a creative design in several, dia menuliskan gitu, oh gua tuh tertariknya di graphic design gitu. Nah ini mungkin nanti masnya yang punya ini ya, nanti bisa ditambahin kayak I'm taking graphic design which make me several organizations and I'm able to operate apa gitu, misalnya kayak Adobe-nya atau apanya gitu ya. Nah terus baru ditutup dengan I'm responsible, hardworking and reliable person to do any assignments, dan dia menuliskan di ujung dia tuh mencari pekerjaan apa. I'm seeking the opportunity for creative design and professional fields gitu. Jadi orang tuh akan tahu oh dia walaupun engineer dia mau designer gitu. So it's really good summary by the way masnya gitu ya. Nah kemudian ini juga gitu ya, kontaknya dia tulisnya ada nomor handphonenya, ada emailnya, Facebook dan Instagram butuh nggak sih Kak? Butuh nggak? Kalau nggak dicantumin juga nggak akan dicariin karena nanti rekruternya bisa nyari sendiri biasanya by the way
kita very kepo soalnya. Nah, kemudian ada LinkedIn-nya gitu ya. Kemudian ada alamatnya, dan sayangnya di sini aku belum melihat foto. Jadi mungkin fotonya nanti bisa ditaruh di sini. Nah, kemudian dia nulisin education, dia menuliskan technical-nya dulu, ada Illustrator, ada apa. Knowledge-nya juga dia tulisin gitu ya, dia bisa apa, dia tahu soal apa sih, soal branding, product design, language dia juga tulisin. Nah, kenapa dia menuliskan interest-nya? Karena dia berasal dari engineer. Saat teman-teman switch career atau ganti karir gitu, misalnya gue tuh kuliahnya manajemen tapi gue pengennya jadi recruiter, kayak gitu. Nah, teman-teman harus menuliskan interest-nya tuh apa gitu. Jadi dia menuliskan nih interest-nya. Sebentar ya, kemaikin dulu sedikit. Nah, dia menuliskan kreatif work, fotografi, videografi gitu ya. Nah, kemudian dia menuliskan juga di sini untuk professional experience-nya apa gitu. Jadi professional experience-nya itu dia jadi intern di mana? Wah, ini yang kemarin rame ya, tempat intern deh ya. Oke. Nah, kemudian dia menuliskan apa saja, terus dia menuliskan job description-nya secara baik gitu. Bahkan dia membuat kira-kira yang dia kerjakan tuh apa? Oh, desain. Oh, implement creative design. Oh, evaluasi gitu. Nah, organization experience-nya pun juga dia menuliskan gitu ya, dia ngapain nih, karena balik lagi dia nge-highlight pengalamannya sebagai desainer walaupun background-nya dia sebagai engineer. That's why dia menuliskan yang relevan, yang adalah tadi organization-nya adalah dia sebagai desainer gitu, communication information designer nih. Jadi dia beneran into that ya gitu, walaupun jurusannya adalah mechanical. Nah, di komitinya juga dia menuliskan 2020, 2019, 2018, 2017 gitu. Kak, bedanya apa sih sebenarnya organization sama komite? Ini sebenarnya sama sih, cuman Masnya ini mengutamakan yang desainer yang dia tulis nih kerjaannya. Nah, yang ini ya udahlah, ini kan gue ikut, ini kan emang gue ikut, ya udah gue tulis aja gitu. Nah, kemudian training experience-nya ini yang tadi aku bilang informal. Gitu, dia menuliskan nih 2021 dia ikut apa, 2021-nya lagi dia ikut apa, UI UX, habis itu seminar workshop jurnalistik, habis itu dia nulis apa lagi, dia nulis apa lagi. Jadi ini yang relate gitu. Nah, this is a good CV gitu. Selamat ya Masnya, luar biasa CV. Jadi ini adalah salah satu CV yang patut dicontoh teman-teman. Dan kalau misalnya teman-teman tadi sempat ngeh di CV 1, CV 2, CV 3 dan CV 4, kenapa aku review CV 3 dan CV 4 itu sudah mendekati gitu ya, adalah karena mereka hanya one page. Jadi kalau misalnya teman-teman masih fresh grad, jangan sampai teman-teman bikin lebih dari one page. Balik lagi, recruiter hanya punya 7 detik, maksimal 30 detik untuk review CV teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman melihat gitu ya, kira-kira bisa nggak ya gue dalam 7 detik atau dalam let's say dalam 10 detik untuk melihat oke, ini yang gue cari nih. Karena honestly untuk CV ini dia masukin porto aja, aku pasti akan ngeklik portonya. Karena dia kalau misalnya aku jadi desainer ya gitu. Lihat portonya bagus, aku akan ngomongin dia. Walaupun dia dari mechanical engineer gitu. Tapi kenapa aku pilih? Karena dia punya experience-nya gitu, karena dia punya ketertarikan di sini, bahkan waktu organisasi dia bisa ini gitu, itu yang aku cari gitu. Jadi usahakan CV in one page ya teman-teman, in one page, Inggris, kemudian juga relevan infonya dengan apa yang teman-teman memang suka gitu. Oke, I think sudah 1 jam aku ngomong sendiri ibarat ya. So thank you so much buat ibaratnya buat teman-teman yang sudah submit CV. I really appreciate, aku sangat-sangat menghargai usaha teman-teman yang sudah bikin CV atau yang udah bikin LinkedIn gitu ya. Ini aku pause share dulu sebentar, aku balik ke Oke. Aku sangat-sangat menghargai usaha teman-teman yang ibaratnya udah tahu lah ya, maksudnya udah bikin, udah ngerjain ini itu gitu. Jadi bukan CV-nya jelek, tapi CV-nya masih banyak yang bisa diimprove gitu. Dan aku harap di sesi kita malam ini teman-teman udah dapet insight kayak kira-kira CV-nya harus apa,
kira-kira nantinya link ini harus gimana, kira-kira oke gue harus bikin link in hari ini, sekarang malam ini langsung dibikin, I really appreciate it. Jadi dari aku itu aja. Baik, mungkin ini karena sudah sampai di ujung acara, mungkin dari Kak Meli ada closing statement. Closing statement, jangan lupa ikut kelas yang selanjutnya. Kenapa? Okay. Karena itu juga cukup penting, apalagi itu soal interview. Jadi pasti pertanyaannya akan lebih custom. Kemudian juga banyak hal-hal yang mungkin teman-teman bisa jadi tips and triknya juga kita nanti ke depannya. Oke, baik, terima kasih Kak Meli sudah menyampaikan terima kasih materi Mas Novi yang menarik hari ini. Terima kasih juga teman-teman sudah very excited ya untuk bertanya ini itu. Aku suka sekali dengan excitement teman-teman. Baik, mungkin teman-teman bisa mengisi terlebih dahulu, mengklik linknya terlebih dahulu. Terima kasih teman-teman buat sama-sama. Malam hari ini antusiasmenya luar biasa. Ini 100 orang ya masih bertahan sampai di akhir. Terima kasih Kak Meli juga sudah menyampaikan materi dengan baik. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua, dan kita tunggu teman-teman di sesi kedua dari prakerja ini. Baik, terima kasih teman-teman semua. Selamat malam. Terima kasih teman-teman semua. Selamat istirahat ya. Bye-bye.